Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Erna Deya Rangga. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai mengawali setiap aktivitas kerja dan pelayanan kita di hari ini, kita hendak membaca tetapi juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, ya Allah kami. Sebab begitu besar kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Di hari ini, di pagi ini, sebelum kami memulai akan segala aktivitas, pekerjaan, segala tanggung jawab kami, tetapi juga pelayanan kami, kami hendak membaca, tetapi juga merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam setiap aktivitas kerja, tanggung jawab, dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami, pimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam melakukan setiap kerja, aktivitas, tanggung jawab, dan pelayanan kami di hari ini, bahkan di setiap hari-hari hidup kami. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, ya Allah kami, sebab kami sudah siap untuk membaca, tetapi juga mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, di saat ini, terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26, pada ayatnya yang ke-29. Bagian firman Tuhan dengan perikop pembacaan penetapan perjamuan malam, pada ayatnya yang ke-29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini, melalui kitab Matius pasal 26 pada ayatnya yang ke-29 dengan tema pengharapan akan perjamuan kekal di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjamuan kudus bukan hanya sekedar perayaan di dunia ini, tetapi juga gambaran akan perjamuan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita di sorga. Dalam pembacaan Matius pasal 26 ayatnya yang ke-29, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa Ia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai perjamuan di kerajaan Bapaknya. Pernyataan ini bukan hanya berbicara tentang masa kini, tetapi juga tentang janji keselamatan yang kekal bagi mereka yang setia kepadanya. Hari ini kita akan belajar bahwa
Ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada janji perjamuan kekal di sorga, di mana kita akan duduk bersama Kristus dalam kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-29, yang merupakan bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini, kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang pengharapan akan perjamuan di kerajaan sorga. Yesus menegaskan bahwa pengorbanannya adalah untuk keselamatan kekal. Perjamuan yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan untuk perjamuan kekal di sorga. Mereka yang setia dan hidup dalam ketaatan akan menikmati sukacita bersama Kristus di dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan ini, di dalam kitab Injil Matius 26 ayatnya yang ke-29, ada beberapa hal yang hendak kita belajar dari bagian pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pengorbanan Kristus membuka jalan ke perjamuan kekal, sebagaimana firman Tuhan Matius 26 ayatnya yang ke-29 berkata, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Yesus ingin murid-muridnya mengerti bahwa perjamuan ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga janji keselamatan kekal. Perjamuan kudus yang dilakukan di dunia ini adalah bayangan dari perjamuan di kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, agar kita dapat masuk dalam perjamuan kekal bersamanya. Hal yang kedua, hidup dalam ketaatan untuk menerima janji keselamatan. Sebagaimana di dalam kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, janji keselamatan bukan untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Perjamuan kekal di sorga disediakan bagi mereka yang tetap setia dan percaya kepada Kristus. Ketaatan kita dalam hidup ini adalah merupakan persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang ketiga, pengharapan dalam perjamuan kekal. Kitab Wahyu pasal 19 pada ayatnya yang ke-9. "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan telah menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya." Perjamuan ini adalah puncak dari janji keselamatan bagi umatnya. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa perjamuan kudus adalah gambaran dari perjamuan kekal di kerajaan sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi juga
menjadi pertanyaan bagi kita, perenungan bagi setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal bersama Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih menghargai janji keselamatan yang diberikan oleh Kristus? Dan apakah kita telah hidup dalam kesetiaan agar layak menerima bagian dalam perjamuan di kerajaan sorga? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Keselamatan hanya bagi mereka yang setia. Kita harus menjaga pengharapan di dalam Kristus, sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kekal, kita harus hidup dengan iman dan ketaatan yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan agar kita layak menerima janji keselamatan. Perjamuan kudus yang kita rayakan di dunia ini adalah persiapan untuk perjamuan kekal di sorga. Mari kita hidup dalam ketaatan agar kelak kita bisa bersama dengan Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayatnya yang ke-42. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, ya Allah kami. Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai melindungi kami di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami boleh diperkenankan untuk membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, terima kasih. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan, firman ini akan menuntun kami sekalian di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kerja, tanggung jawab dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, menolong kami, memampukan kami untuk terus memahami setiap isi hati Tuhan. Kebenaran firman-Mu biarlah terus kami pelihara, tetapi juga kami mau melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati dan tolong kami agar kami mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, supaya setiap kami pun adalah bagian-bagian daripada perjamuan kekal di sorga. Terima kasih untuk bagian firman-Mu, ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga. Bapa di sorga, di saat ini hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu dalam seluruh tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati setiap kami. Yang bekerja, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, tetapi juga usaha bahkan profesi yang ditekuni, Tuhan memberkati. Memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, dari keluarga pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Memberkati dalam setiap tanggung jawab pekerjaan mereka. Tetapi juga diberkatilah setiap keluarga lewat usaha pekerjaan mereka. Memberkati masa depan anak-anak mereka dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang di hari ini dalam segala tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang dilakukan hari ini,
Kami terus melakukannya dengan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa kami di dalam sorga, hamba berdoa bagi hamba-hambamu di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Timika. Bagi kedua hambamu, Ibu Pendeta Dina Yoltu STHMIS, tetapi juga bersama dengan hambamu, Ibu Pendeta Marta Korwa SSC Teol, sebagai kedua hambamu yang kau percayakan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer. Tuhan memberkati mereka berdua dalam tanggung jawab pelayanan dengan memberi kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripadamu Tuhan. Bersama dengan deretan majelis jemaat, selaku penatua Syamas diberkati Tuhan. Tetapi juga bersama dengan badan pelayan unsur-unsur jemaat, baik unsur PKB, PW, PAM, dan para Tuhan memberkati, agar setiap pelayanan dilakukan, dikerjakan, semuanya boleh terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa kami di dalam sorga, berkati kami sekalian dan ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, tetapi juga permohonan kami kepadamu. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami datang berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.